Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita bersama masuk di dalam peribadahan pada saat ini. Dan ibadah keluarga pada saat ini dilaksanakan di keluarga masing-masing. Dan mari kita satu hati, kita mengambil saat teduh. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ibadah kami Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu lindungi, dan kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita akan pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersehati. Tuhan izinkan kami dengan keluarga kami masing-masing dan juga beberapa keluarga yang ada di lingkungan kami. Kami memohon belas kasih-Mu, campur tangan-Mu atas setiap situasi dan kondisi saat ini. Ya Bapa, kami datang dengan membawa segenap keberadaan kami karena kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ajarkan pula kepada kami tidak hanya memohon ampun ya Tuhan, tetapi belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami hendak menyiapkan hati kami untuk kami bersama-sama mendengarkan pewartaan sabda pada saat ini. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan dan Roh Kudus bekerja di dalam ruang batin kami saat kami membaca, saat kami mendengarkan, dan saat kami menggumuli firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dari surat Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ketiga. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah keluarga malam hari ini saya memberikan judul renungan kita dengan judul ngeyel. Nah, tentu Bapak Ibu berpikir apa urusannya dengan kata ngeyel ini? Ya, ada dua pengertian menurut saya. Ngeyel yang pertama itu bisa berarti positif, artinya orang yang ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik, dia harus berjuang habis-habisan dan dia berupaya sedemikian rupa, dan dengan sengeyel apapun dia akan mengupayakan itu untuk meraih apa yang menjadi harapannya. Itu yang positif. Tetapi ngeyel bisa juga memiliki pengertian negatif. Artinya, wong sudah diberitahu bahwa jangan banyak keluar rumah karena himbauan pemerintah begini begitu. Sudah diberitahu kita harus meminimalisir untuk perjumpaan di kerumunan besar, atau jangan berjabatan tangan, tapi kita tetap melakukan. Ya, itu juga namanya ngeyel, tetapi pengertiannya negatif. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita supaya bisa membijaksanai situasi ini? Maka biarlah firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua terlebih dahulu akan coba kita gumulkan. Ayat yang kedua dari Roma 12 ini mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar mau mengalami perubahan atau pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Budi itu kalau saya mau katakan ya sesuatu yang ada di dalam ruang batin kita, di mana budi kita itulah yang bisa mengontrol kehidupan kita. Seseorang mengalami pembaharuan budi tujuannya supaya dia lebih mengedepankan kesadarannya bahwa menjalani kehendak Allah itu benar-benar menggunakan sebuah tanggung jawab, menggunakan sebuah kesungguhan supaya tanggung jawabnya kepada Allah itu bisa diwujudkan. Tidak mudah memang untuk pembaharuan budi itu. Tetapi dikatakan di dalam ayatnya yang kedua ini bahwa dalam rangka untuk bisa membedakan ini kehendak Allah, ini hal yang positif, ini hal yang negatif, pembaharuan budi itulah yang bisa menjadi andalan kita. Menempatkan Tuhan di dalam ruang batin kita dan membiarkan Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya, membimbing kita supaya kita tahu dan bisa mengontrol diri bahwa kalau itu memang tidak Tuhan perkenankan, yo kita tidak melakukan. Kalau itu yang Tuhan perkenankan, ya itu yang kita lakukan. Roh Kudus yang membimbing kita senantiasa. Yang kedua, di ayatnya yang ketiga, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kepada setiap kita sudah dianugerahi kasih karunia kepada setiap kita. Nah, karunia-karunia yang ada itu tentu satu dengan yang lainnya tidak sama. Tetapi yang Tuhan mau tekankan sesuai dengan surat Roma pada pasal 12 khususnya yang ketiga ini, di ayatnya yang ketiga ini, supaya kita di tengah-tengah menggunakan karunia-karunia yang ada yang diberikan Allah itu, ya yang mampu kita lakukan. Yang orang lain mampu lakukan, biarkan orang lain yang melakukan. Dan ketika kita tidak mampu melakukan, ya
mari jangan ngeyel. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang Allah yang akan melakukan. Ada hal yang bisa kita pikirkan, ada hal yang Allah biarkan yang memikirkannya untuk kita. Sehingga kita benar-benar bisa, nek bahasa Jawanya itu, ngempan papan. Dan kalau kita punya tanggung jawab di dalam kehidupan dengan mengedepankan dua hal yang diperintahkan Tuhan tadi, mampu menempatkan Tuhan di dalam ruang batin, supaya ketika kita melihat situasi yang terjadi, kita bisa ndekekno awak, ngempake kehidupan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, maka kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan itu akan terus membersamai kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa biarlah kehendaknya yang terjadi, bahkan di tengah situasi sesulit apapun saat ini, biarlah kita belajar memahami kehendaknya. Kita yakin tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tentu Tuhan akan campur tangan di dalam setiap situasi kita. Nah, tugas kita apa? Tugas kita belajar menempatkan Tuhan di dalam ruang batin, sehingga kita selalu memiliki spirit untuk berdoa bagi negeri ini, bagi tenaga medis, bagi semua pihak yang mengambil bagian untuk kebaikan situasi yang ada di negeri ini. Dan yang kedua, selama kita bisa lakukan. Selama bisa kita pikirkan. Tetapi kalau kita tidak mampu menjangkaunya, biarkan Tuhan yang bertindak. Dan di situ iman benar-benar diuji. Mari kita ngeyel, tetapi ngeyel dalam pengertian yang positif. Berjuang terus di dalam Tuhan, berupaya terus di dalam Tuhan. Mereka yang diberi mandat untuk menyelesaikan situasi sulit ini, kita doakan supaya mereka mampu menyelesaikan. Dan kita yang dihimbau oleh pemerintah, oleh Persekutuan Gereja di Indonesia, oleh PHMA Majelis Agung, ya, dan juga oleh PHMD yang ada di Pesisir Barat, termasuk yang ada di dalam keputusan PHMJ GKJW Jemaat Jember, kita mampu melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena keputusan itu memang tidak mudah bagi kita untuk beribadah di rumah, untuk tidak banyak keluar, tetapi semuanya itu harus kita jalankan untuk kebaikan Indonesia yang kita cintai. Gusti berkahi panjenengan, dan kita percaya kita akan bisa menjalaninya, dan kita tempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang ketiga, sambil mempersiapkan persembahan yang Bapak Ibu sudah siapkan. Dan kita akan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 26 bait 1 dan ketiga. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa kami dimampukan untuk lebih berhikmat, menempatkan Tuhan di dalam ruang batin kami sehingga kami mampu membijaksanai situasi, mengajarkan kepada kami supaya kami mampu memberlakukan kehendak Tuhan. Karena ada hal yang mampu kami perbuat, tetapi banyak hal yang tidak mampu kami perbuat. Ada banyak hal yang mampu kami pikirkan, tetapi banyak hal yang tidak mampu kami pikirkan. Biarlah semua yang tidak mampu kami lakukan, kami menyerahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkenan untuk mengambil bagian di dalam setiap situasi dan kondisi kami. Sebagaimana situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di negeri kami. Kegelisahan, kecemasan melanda seluruh rakyat di negeri ini. Pemerintah berjibaku, berupaya semaksimal mungkin, baik dari pusat sampai daerah, demi untuk mengatasi situasi darurat karena virus corona atau COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka, tolonglah pemerintah negeri kami, tolonglah kiranya semua dokter, perawat, dan semua tenaga medis. Tolonglah obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah buat para pasien. Tolonglah mereka yang juga mengalami sakit bermacam-macam dengan situasi dan kondisi mereka. Berkati mereka, anugerahkan kesembuhan kepada mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah situasi negeri ini yang tengah dalam kekalutan karena virus corona atau COVID-19, dengan campur tangan-Mu ya Tuhan, situasi ini segera terkendali. Dan kami percaya tidak ada satu makhluk hidup dan sekecil apapun di dunia ini yang tidak Engkau ketahui. Engkau berkuasa atas keadaan ini, dan kami memohon Engkau yang mengusirnya buat kami Tuhan. Engkau yang akan menjauhkannya buat kami ya Tuhan, buat umat yang Engkau sayangi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pada saat ini kami menyerahkan situasi keluarga kami masing-masing Tuhan, ajarkan kami mampu untuk mengikuti himbauan pemerintah, himbauan dari Persekutuan Gereja di Indonesia, himbauan dari PHMA, himbauan dari Majelis Daerah Pesuki Barat, demikian juga dari PHMJ Jemaat Jember. Biarlah kami mampu menjalaninya tidak dengan perasaan kecewa, perasaan sedih, tetapi kami bersyukur karena selalu ada hikmat di dalam setiap situasi. Dan kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa kami, Engkau memberkati Gereja Kristen Jaya Wetan, Jemaat Jember dengan berbagai macam upaya untuk mengambil bagian, mengikuti aturan dan juga himbauan dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait. Kiranya kami dimampukan untuk setia dengan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh mengambil bagian untuk memutus mata rantai sebaran dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami semuanya. Tuhan, rasa syukur sudah kami aturkan melalui persembahan. Seberapa pun yang kami aturkan, Kau kuduskan dan sucikan. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami naikkan doa kami di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama akhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita undur dari peribadahan ini dengan tetap percaya dan percaya di dalam nama Yesus. Itulah kekuatan kita. Kita akhiri dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 400. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Baik, mari kita akhiri dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tundukkan kepala dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Disertai hidupmu, diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah yang saat ini sudah kita jalankan di rumah kita masing-masing. Kasih Tuhan beserta panjenengan semuanya. Amin.